Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharia Al-Islam Inayatullah dari jurusan Akuntansi Syariah 1D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islami. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini akan meresensikan buku yang berjudul Ulum Al-Quran. Nah, di sini buku tersebut ditulis oleh Profesor Dr. Rosihon Anwar, MAG. Buku ini dicetak pada cetakan pertama pada bulan Desember dan tahun 2007. Diterbitkan oleh CV Pustaka Setia. Terdiri dari 236 halaman dan berukuran 16 kali 24 cm. Buku ini terdapat 10 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang ulum Al-Quran dan pengembangannya. Nah, ulum Al-Quran yaitu ilmu atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Perkembangan ulum Al-Quran terdapat dua fase. Yang pertama, fase sebelum kodifikasi. Pada fase ini, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Pada fase kedua, yaitu fase kodifikasi. Nah, pada fase ini, ulum Al-Quran juga ilmu yang lainnya belum dikodifikasikan dalam bentuk kitab dan mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasikan saat itu hanyalah Al-Quran. Pada bab 2 yaitu sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi melalui 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dari kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Pada bab 3 yaitu Asbab An-Nuzul. Asbab An-Nuzul yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dalam pemakaian ungkapan Asbabun An-Nuzul ini khususnya dipergunakan untuk melatar belakangi Al-Quran. Pada bab 4 yaitu Munasabah Al-Quran. Kata munasabah Al-Quran ini menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dari al-muqarabah atau kedekatan. Pada bab 5 yaitu Makiyah dan Madaniyah. Nah, para sarjana muslim mengemukakan ada 4 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, masa turun atau pada zaman An-Nuzul. Yang kedua, tempat turun atau makan An-Nuzul. Yang ketiga, objek pembicaraan atau mukhatab. Yang keempat, tema pembicaraan atau maudu. Di bab 6 yaitu muhkam dan mutasyabih. Menurut etimologi atau bahasa, muhkam yaitu suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin digantikan atau diubah. Nah, mutasyabihah yaitu ungkapan yang maksud makna lahirnya samar. Pada bab 7 yaitu qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja qara'a atau membaca. Pada bab 8 yaitu nasikh mansukh. Secara lughawi ada 4 makna nas yang sering diungkapkan ulama, yaitu yang pertama izalah atau menghilangkan. Terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 52
Dan yang kedua, tabdi atau penggantian, terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 101. Yang ketiga, tahwil atau memalingkan, yaitu seperti tanasuh al-mawarith, artinya memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain. Yang keempat, naqlah, yaitu memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Bab 9 yaitu mukjizat. Kata mukjizat diambil dari kata kerja yaitu a'jaza ijaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Hal ini sejalan dengan firman Allah terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 31. Yang terakhir pada bab 10 yaitu tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir ialah berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna, al-iddah atau menjelaskan, al-bayan menerangkan, al-kasyaf mengungkapkan, al-idhar menampakkan, dan al-ibanah menjelaskan. Takwil menurut lughat yaitu menerangkan dan menjelaskan. Terjemah menurut bahasa yaitu salinan dari sesuatu bahasa ke bahasa lain, atau berarti mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Kelebihan dari buku ini yaitu penulis juga memaparkan tentang hadis-hadis dan sebagainya yang berkaitan dengan materi yang dibahas oleh si penulis. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.